Apabila ada salah satu anggota keluarga yang sakit atau tertimpa kesulitan dalam satu urusan, maka kami bersama rumah kami dengan segala puji hanya milik Allah, tidaklah pernah dimasuki oleh seorang dokter pun. Sebelum melanjutkan kajian ini, dukung dakwah Islam dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Jazakumullahu khairan katsiran. Batu ginjal yang sembuh dan sedekah. Di halaman 62, penulis menukil kisah mengatakan seorang ayah mengeluh disebabkan sakit yang tiba-tiba tidak diketahui penyebabnya. Dia masih mengeram kesakitan dikarenakan sakitnya yang luar biasa. Anaknya membawanya ke dokter untuk mengetahui penyebab sakitnya tersebut. Lalu dokter mulai memeriksa penyakitnya dan ternyata hasilnya adalah ditemukan batu dalam ginjalnya, di mana batu itu harus dikeluarkan melalui operasi bedah. Ayah dan anak tersebut kemudian kembali ke rumah untuk mempersiapkan operasi. Pada pagi harinya, anak tersebut pergi menuju tempat kerjanya di mana ia baru memasukinya sebulan yang lalu. Dan hari itu adalah akhir bulan saat anak tersebut akan menerima gaji pertamanya. Dia merasa senang sekali karena menerima gajinya, karena itu adalah gaji pertama yang dia dapatkan dari pekerjaan barunya. Di saat dia pulang ke rumahnya, dia melihat seorang fakir yang berpenampilan buruk dan tua renta serta nampak kelelahan. Anak itu, jadi sekarang yang sakit adalah ayahnya. Anaknya baru kerja, lalu anaknya baru terima gaji pertama. Anak itu mulai memperhatikan kondisi tersebut. Maksudnya ada dia temukan orang miskin di jalan, tiba-tiba dia menetapkan satu tindakan dengan tepat atau cepat, bahwa dia harus menyedekahkan seluruh gajinya yang baru diperolehnya itu kepada pengemis tersebut dengan niat agar Allah menyembuhkan penyakit ayahnya. Dan benarlah, dia mengeluarkan uang tersebut lalu memberikannya kepada pengemis itu. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan mengetuk pintu. Tiba-tiba ayahnya membuka pintu untuknya, di wajahnya terlihat kebahagiaan dan kegembiraan. Lalu dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah." Maksudnya Alhamdulillah, baru saja saya merasakan sakit yang luar biasa. Saya pergi ke kamar mandi lalu buang air hingga jatuhlah batu tersebut. Dan sekarang saya telah merasakan kelegahan yang luar biasa. Menangislah sang anak tersebut karena bahagia dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Benarlah kata penulis sabda Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Sekali lagi diulangi hadis ini, obatilah orang yang sakit antara kalian dengan sedekah. Ya. Dua kisah yang tersisa, tentunya kita tutup bahasan sedekah dengan ini, yaitu kisah sebuah rumah yang tidak pernah dimasuki dokter. Maksudnya ada satu rumah yang tidak pernah masuk rumah sakit dan tidak membutuhkan obat, sudah sekian tahun. Dikatakan pelaku kisah ini menuturkan tentang kisah dirinya seraya bercerita. Kami adalah sebuah keluarga yang terdiri dari beberapa anak. Kami hidup bersama kedua orang tua dalam rumah yang sederhana. Tingkat ekonomi keluarga kami sangatlah rendah sekali. Namun segala puji hanya milik Allah. Kami hidup dengan berpuas diri dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kami. Lalu dia melanjutkan kisahnya, anggota keluarga telah sepakat untuk membuat satu kotak di dalam rumah yang diberi dengan nama kotak amal atau kotak sedekah. Dalam rumah ditaruh kotak sendiri, semua anggota keluarga bersedekah setiap hari sesuai dengan kemampuannya. Anggota keluarga sepakat membuat suatu kotak yang di dalam rumah yang diberi nama kotak sedekah tanda kutip, di mana setiap anggota keluarga memasukkan sejumlah uang setiap bulannya dalam kotak tersebut, masing-masing sesuai daya dan kemampuannya. Kemudian mereka semua akan mengeluarkan isi dari kotak tersebut selama satu periode waktu tertentu untuk lalu memberikannya kepada fakir miskin. Lalu pemilik kisah melanjutkan mengatakan apabila ada salah satu anggota keluarga yang sakit atau tertimpa kesulitan dalam satu urusan, maka kami bersedekah dengan tabungan yang ada dalam kotak tersebut dengan niat agar Allah SWT menyembuhkan anggota keluarga kami yang sakit tersebut atau memudahkan urusannya. Dan ternyata hasilnya adalah kesembuhan anggota keluarga yang sakit dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam urusan yang sulit tadi dengan seizinnya pula. Dan tidaklah saya berlebihan bila saya berkata bahwa rumah kami dengan segala puji hanya milik Allah, tidaklah pernah dimasuki oleh seorang dokter pun. Kisah terakhir yang diangkat sebagai realisasi daripada hadis dawu mardakum bis sadaqah, sembuhkan orang yang sakit antara kalian dengan sedekah, adalah kisah sedekah dan istighfar adalah obat bagi kemandulan. Diangkatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura,
ayat nomor 49 sampai 50. Ayat ini berbunyi, Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Artinya, terjemahan dari ayat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Kata penulis dari ayat ini, inilah hikmah Allah SWT pada makhluknya, dan seharusnya seorang mukmin berusaha mencari sebab-sebab dan rasa percaya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah dan istighfar keduanya termasuk di antara hal-hal yang menyebabkan kesembuhan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini ditujukan kepada Anda wahai saudara-saudaraku yang budiman, yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Abu Hanifah meriwayatkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak diberikan rezeki seorang anak pun sehingga saya tidak memiliki anak setelah sekian tahun berumah tangga. Lalu Rasulullah SAW bersabda, فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ كَثْرَةِ اسْتِغْفَارِ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ تُرْزَقُ بِهِمَا. Di manakah kamu dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah? Karena engkau akan diberi rezeki anak dari keduanya. Maksudnya, orang ini tidak punya anak, maka Nabi SAW suruh dia bersedekah dan juga beristighfar. Dan laki-laki tersebut menjalankan wasiat Nabi SAW, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dia 9 orang anak. Ini kisah sahabat.